Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Masjid Amal, semoga tetap istiqomah dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban untuk tetap mengkokohkan masjid kita. Semoga jamaahnya selalu full seperti ini, amin. Dan yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah sholat isya, tarawih dan witir, khususnya di Masjid Amal ini, mari senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang selama ini dilimpahkan oleh Allah untuk kita semua. Semoga selalu bersyukur kepada Allah. Nikmat-nikmat yang lain pun akan terus Allah limpahkan untuk kita semua, amin. Sholawat beriring salam juga mari senantiasa kita terus lantunkan untuk Rasulullah SAW. Semoga bisa tercurah untuk para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga tercurah juga untuk kita selaku pengikut-pengikut beliau yang insya Allah sampai ke akhir zaman, dengan selalu bersolawat untuk Rasulullah SAW. Harapan terakhir kita semoga nanti di hari akhir kita akan mendapat pahala syafaat dari sholawat itu, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah sholat isya, tarawih dan witir, izinkan saya pada malam hari ini untuk sedikit menyampaikan atau mengingatkan kembali kepada kita yang barangkali hari-hari kemarin sudah dibahas tuntas oleh ustadz-ustadz yang lain. Pada malam hari ini kita akan sama-sama membedah pahala apa yang akan kita dapati kalau kemarin malam sudah disampaikan para ustadz, yaitu tentang puasa, tentang semalam tentang Iqra, membaca Al-Quran atau tadarus. Maka pada malam hari ini kita akan coba membedah dalamnya, yaitu 3 syafaat yang akan menanti kita di surga atau di alam akhirat nanti. Yang pertama, kalau semalam sudah dijelaskan oleh Ustadz bahwa kita dianjurkan untuk tadarus di malam bulan Ramadan, yang diterangkan dengan jelas yaitu di dalam Al-Quran, apalagi tentang puasa juga disinggung semalam, juga yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, 184, 185 penjelasan. Malam hari ini akan kita coba bedah apa yang akan kita dapatkan dari kita berpuasa. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pahala puasa yang kita dapatkan khusus untuk puasa di bulan suci Ramadan itu nanti akan menunggu kita di hari akhir.
pahala-pahala puasa kita ini akan memintakan kita kepada Allah syafaat. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, guru besar, bahwa tingkatan manusia puasa itu ada 3. Puasanya orang awam, puasanya khusus, dan puasanya khusus bil khusus. Malam hari ini tidak membahas masalah puasa, tetapi membahas masalah pahala puasa. Apakah kita termasuk golongan awam, hanya sekedar puasa menahan lapar dan haus? Apakah kita termasuk golongan dalam orang yang berpuasa khusus, mampu menahan hawa nafsu di samping menahan lapar dan haus? Semua akan diberi pahala oleh Allah, dan pahala itu akan menunggu kita di hari kiamat, karena pahala-pahala itu akan memohonkan kita kepada Allah untuk meminta syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan Allah kepada kita masuk surga tanpa hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama. Yang kedua, semalam sudah disinggung, bahkan dijelaskan oleh Pak Ustadz, bahwa di malam-malam bulan suci Ramadan dianjurkan untuk tadarus. Mungkin ada bapak-bapak yang setelah sholat tarawih ini tadarus di masjid, ada yang tadarus di rumah. Monggo silakan, mana bagusnya. Bahkan ibu-ibu barangkali setelah sholat subuh ada yang melanjutkan tadarusnya sampai siang, sampai jam 7, jam 8, atau bahkan mungkin sampai jam 9, yang sehingga pekerjaan rumahnya tertunda. Semoga ibu, pahala-pahala ibu-ibu membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan tadarus itu insya Allah nanti akan menunggu ibu juga di alam akhirat, memohonkan kepada Allah untuk kita, untuk ibu yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu syafaat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat itu tetap pertolongan Allah untuk masuk surga tanpa hisab, walaupun dosa kita besar. Bang, saya ini nggak bisa baca Al-Quran, nggak tahu dengan tajwid, panjang pendek sama. Allah Maha mengetahui, Allah Maha pengampun, dan Allah Maha kuasa. Apa yang kita niatkan, endingnya membaca Al-Quran kepingin cepet-cepet kita khatam, betul? Setelah khatam insya Allah kita bisa akan menikmati apa yang kita harapkan, ketenangan batin. Ibu, walaupun bacaan kita tidak sesuai dengan apa yang di Al-Quran, itulah kemampuan ilmu kita. Allah Maha Pengampun. Semoga Allah mengampuni apa-apa yang kita jalankan karena kesalahan yang tidak kita sengaja. Kemampuan ilmu kita lain-lain, kemampuan baca Al-Quran kita lain-lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semoga pembedahan pahala-pahala puasa dan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan akan menjadikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sering tadarus akan menjadi lebih tenang, lebih tentram, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, kelak pada hari kiamat kita akan mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tadi awal sudah saya sebutkan, selalu menyampaikan sholawat untuk Rasulullah. Ternyata sholawat untuk Rasulullah ini juga, ibu, kita pun akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW untuk memohonkan kepada Allah yang nanti pada hari akhir itu akan mendapat syafaat. Karena kalau kita masih melalui sirat, jembatan Shiratal Mustaqim masih lama, Bapak Ibu. Semoga kita semua ini nanti oleh Allah akan mendapat syafaat dari Allah dan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pesan Rasulullah, anjuran Rasulullah SAW melalui Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini hidup di zaman Nabi. Beliau juga hafal ribuan hadis, tapi ketika beliau masih hidup bersama Nabi, hadis belum dibukukan, belum dimushafkan. Dan
Nabi berpesan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, khusus di bulan puasa, dianjurkan untuk selalu zikir kepada Allah. Bunyi zikirnya seperti yang sama-sama kita bacakan setelah sholat wajib tadi. Maka setelah sholat wajib ataupun setelah sholat sunnah rawatib, sebelum sholat wajib dan setelah sholat wajib, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk zikir. Bunyinya seperti yang kita sama-sama agungkan tadi. Yuk kita bareng-bareng zikir kepada Allah sesuai dengan anjuran Nabi. Bareng-bareng ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an SAW untuk kita semua sebagai umatnya, zikir setelah sholat wajib atau setelah sholat sunnah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, dan mungkin ada kekeliruan, kesalahan atau kekurangan, saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf yang seterus-terusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.